Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Malia Lestari dengan NIM 230301020018. Prodi Akuntansi. Untuk memenuhi tugas UAS Sistem Informasi Akuntansi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Pengertian, pengauditan sistem informasi berbasis komputer adalah proses penilaian dan pengujian terhadap sistem informasi yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mendukung operasional dan tujuan strategisnya. Pengauditan sistem informasi berbasis komputer bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, keandalan, keamanan, dan kepatuhan sistem informasi terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Tahapan pengauditan sistem informasi berbasis komputer meliputi: pertama, mengukur kerentanan sistem informasi, yaitu mengidentifikasi potensi kelemahan dan ancaman yang dapat mempengaruhi sistem informasi. Yang kedua, mengidentifikasi sumber isu atau ancaman, yaitu mengetahui asal-usul dan motif dari pihak-pihak yang dapat menyalahgunakan atau merusak sistem informasi. Ketiga, identifikasi resiko, yaitu menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya isu dan ancaman terhadap sistem informasi. Ya, terakhir, pemeriksaan penyalahgunaan komputer, yaitu melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sistem informasi untuk mendeteksi adanya indikasi penyalahgunaan dan pelanggaran. Teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique Tools adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk dalam pengauditan sistem informasi berbasis komputer. TABK atau CAATT adalah penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam melakukan audit seperti pengambilan dan analisis data, pengujian, pengendalian internal, dan simulasi proses bisnis. Standar dan regulasi yang berlaku. Standar dan regulasi yang berlaku untuk audit sistem informasi berbasis komputer dapat bervariasi tergantung pada jenis, lingkup, dan tujuan audit. Beberapa standar dan regulasi yang umumnya digunakan adalah Standar Audit Sistem Informasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia sebagai pedoman bagi auditor sistem informasi di Indonesia. SASI mencakup berbagai aspek audit sistem informasi seperti penugasan, independensi, profesionalisme, kompetensi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut audit serta audit sistem informasi. Lalu ada ISACA, IS Audit Standard yang dikeluarkan oleh Information System Audit and Control Association sebagai standar internasional bagi auditor sistem informasi. ISACA IS Audit Standard mencakup berbagai prinsip dan praktik audit sistem informasi seperti tanggung jawab, kualitas, komunikasi, penilaian resiko, pengendalian internal, bukti audit, dan evaluasi kinerja. Terus ada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai hal seperti tujuan, ruang lingkup, kriteria, metode, prosedur, laporan, dan tindak lanjut audit teknologi informasi dan komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lalu terakhir ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang audit penyelenggaraan sistem elektronik oleh penyelenggara sistem elektronik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peraturan ini mencakup berbagai hal seperti tujuan, ruang lingkup, kriteria, metode, prosedur, laporan, dan tindak lanjut audit penyelenggaraan sistem elektronik.
Selain standar dan regulasi di atas, auditor sistem informasi berbasis komputer juga dapat memperhatikan standar dan regulasi lain yang relevan dengan objek, subjek, dan lingkungan audit seperti standar akuntansi, standar keamanan informasi, standar kualitas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara menilai resiko dalam audit sistem informasi. Yang pertama, itu mengukur kerentanan sistem informasi, yaitu mengidentifikasi potensi kelemahan dan ancaman yang dapat mempengaruhi sistem informasi. Yang kedua, ada identifikasi sumber isu dan ancaman, yaitu mengetahui asal-usul dan motif dari pihak yang dapat menyalahgunakan atau merusak sistem informasi. Yang ketiga, ada identifikasi resiko, yaitu menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya isu dan ancaman terhadap sistem informasi. Yang terakhir, ada pemeriksaan penyalahgunaan komputer, yaitu melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sistem informasi untuk mendeteksi adanya indikasi penyalahgunaan atau pelanggaran. Lalu dalam menilai resiko, auditor sistem informasi dapat menggunakan metode resiko audit atau audit risk model yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, risiko yang melekat, yaitu resiko masalah kontrol dalam ketiadaan kontrol internal. Lalu yang kedua, pengendalian resiko yaitu resiko salah saji material yang akan melewati struktur pengendalian internal. Terus yang ketiga, ada deteksi resiko, yaitu resiko bahwa auditor dan prosedur tidak akan mendeteksi salah saji material atau kesalahan. Auditor sistem informasi harus membatasi resiko audit serendah mungkin dengan menentukan tingkat resiko yang dapat diterima untuk setiap komponen dan penyesuaian prosedur audit sesuai dengan resiko yang dihadapi. Audit keamanan informasi. Audit keamanan informasi adalah proses penilaian dan pengujian terhadap keamanan informasi yang digunakan oleh suatu organisasi untuk melindungi data dan informasi bisnisnya. Audit keamanan informasi bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat mengatasi ancaman cyber, kebocoran data, dan pelanggaran kepatuhan. Langkah-langkah dalam melakukan audit keamanan informasi: yang pertama, mengidentifikasi dan menilai resiko keamanan informasi, yaitu mengidentifikasi aset informasi yang paling berharga dan rentan, menganalisis kerentanan dan ancaman yang dapat mempengaruhi aset tersebut, dan menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua, menetapkan dan mengevaluasi kontrol keamanan yang ditetapkan pada sistem informasi, yaitu menentukan standar dan regulasi yang berlaku untuk sistem informasi, membandingkan kontrol keamanan yang ada dengan standar dan regulasi tersebut, dan mengukur efektivitas dan efisiensi kontrol keamanan. Yang ketiga, menguji keefektifan kontrol keamanan yang telah ditetapkan, yaitu melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sistem informasi untuk mendeteksi adanya celah, kelemahan, atau pelanggaran keamanan, dan melakukan simulasi atau uji coba terhadap skenario ancaman yang mungkin terjadi. Yang keempat, menyusun laporan hasil audit dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan informasi, yaitu menyajikan temuan, kesimpulan, dan saran dari audit keamanan informasi, serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang harus dilakukan oleh organisasi. Lalu cara melakukan audit keamanan informasi di sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan subjek audit, yaitu sistem informasi yang digunakan oleh instalasi pemerintahan atau pemerintah daerah untuk mendukung operasional dan tujuan strateginya. Subjek audit dapat mencakup aplikasi, infrastruktur, dan manajemen keamanan sistem informasi. Terus menetapkan standar dan regulasi yang berlaku, yaitu standar dan regulasi yang harus dipatuhi oleh subjek audit
dalam melakukan keamanan informasi. Standar dan regulasi ini dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, standar nasional, standar internasional, dan standar industri. Terus selanjutnya melakukan penilaian resiko, yaitu mengidentifikasi aset informasi yang paling berharga dan rentan, menganalisis kerentanan dan ancaman yang dapat mempengaruhi aset tersebut, dan menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Terus selanjutnya melakukan evaluasi kontrol, yaitu membandingkan kontrol keamanan yang diterapkan oleh subjek audit dengan standar dan regulasi yang berlaku, dan mengukur efektivitas dan efisiensi kontrol keamanan. Lalu ada melakukan pengujian kontrol, yaitu melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sistem informasi untuk mendeteksi adanya celah, kelemahan, atau pelanggaran keamanan, dan melakukan simulasi atau uji coba terhadap skenario ancaman yang mungkin terjadi. Terakhir, menyusun laporan hasil audit, yaitu menyajikan temuan, kesimpulan, dan saran dari audit keamanan informasi, serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang harus dilakukan oleh subjek audit. Contoh kasus pengauditan sistem informasi secara umum itu yang ada contoh audit sistem informasi pengiriman barang pada PT Jati Express Lampung menggunakan COVID 5.0. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keandalan, keamanan, dan kepatuhan sistem informasi pengiriman barang terhadap standar IT governance. Audit ini menggunakan metode assessment, risk analysis and impact, control selection and recommendation of policy and procedure. Audit ini menghasilkan rekomendasi kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang komprehensif untuk PT Jati Express Lampung. Lalu contoh kasusnya di sektor publik. Yang pertama, audit internal terhadap pengendalian dan penjaminan mutu audit organisasi pemeriksaan pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia menggunakan standar audit sistem informasi. Audit ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPK RI, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan target pemenuhan, pengendalian, dan penjaminan mutu audit tidak tercapai. Yang kedua, ada audit keamanan informasi pada PT Indosat Ooredoo oleh Kantor Angkutan Publik Purwanto, Suherman, dan Surja yang merupakan afiliasi Ernst & Young di Indonesia. Audit ini menunjukkan adanya penyimpangan pemeriksaan terhadap hasil audit pembukuan PT Indosat Ooredoo yang menampilkan opini berdasarkan bukti-bukti yang tidak memadai. Audit ini juga menunjukkan adanya pelanggaran etika dan standar profesional akuntan publik oleh KAP EY. Terus ada yang terakhir, analisis sistem informasi manajemen di sektor publik pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya menggunakan model Delon dan Enslein. Analisis ini bertujuan untuk mengukur kinerja sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan publik, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem informasi manajemen tersebut. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.